Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini adalah di pembelajaran tematik tema 2, bermain di lingkunganku. Kelas 2, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sekarang anak-anak simak videonya sampai habis ya, supaya nanti paham dan mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Nah, baik, langsung saja kita ke pembelajaran. Nah, di sini Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang dan gembira. Nah, di sini Benny berkata, "Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak." Kata si Benny, "Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dek," jawab si Kak Tiur. "Kapan bisanya, Kak?" tanya Benny. "Kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu," jawab si Kak Tiur. "Baiklah, Kak, aku akan rajin berlatih, aku pasti bisa," jawab si Benny. "Ya, Dik, mari kita latihan bersama," kata si Kak Tiur. Nah, ini adalah percakapan antara Benny dan Kak Tiur yang sedang berlatih simpai, di mana di sini Benny mau menyerah ya berlatih, tapi si Kak Tiur menenangkan Benny bahwa jangan langsung menyerah di dalam bermain simpai. Nah, sekarang apakah kamu tahu apa itu simpai dan bagaimana bentuknya? Nah, mungkin dari anak-anak ada yang tahu apa itu simpai dan bagaimana bentuknya. Nah, di sini Bapak punya gambar ya, gambar simpai. Ini adalah gambar simpai, ini berwarna ya, banyak warnanya, dan ini ada yang berwarna coklat saja, dan bentuknya ini adalah seperti lingkaran. Nah, di sini Bapak punya teks bacaan, bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Nah, dari anak-anak apakah tahu apakah simpai itu? Pernahkah anak-anak memainkannya? Nah, mungkin dari anak-anak ada yang pernah dan ada yang belum ya. Nah, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Nah, di sini simpai itu ada yang dibuat dari rotan dan juga ada yang dari plastik ya anak-anak, simpai itu. Nah, cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyang-goyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Nah, pemenangnya di sini adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, di sini di dalam anak-anak bermain simpai ini bisa sendiri dan juga bisa bersama teman. Berlomba ya bersama teman, yang dimana nanti pemenangnya adalah yang mempertahankan putaran simpai itu di pinggang paling lama. Itulah akan menjadi pemenangnya. Sekarang coba anak-anak amati simpai yang kamu punya. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang punya simpai ya di rumah, bisa diamati. Tadi Bapak di depan, di pembelajaran di depan tadi sudah menayangkan dua gambar simpai. Anak-anak bisa amati yang itu. Isilah kolom di bawah ini sesuai pengamatanmu. Nah, sekarang setelah anak-anak mengamati, isilah kolom-kolom ini. Nah, kolom yang pertama, warnanya apa? Nah, tadi kan ada warnanya coklat, merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, ini kalau banyak warna ini, simpai itu biasanya terbuat dari plastik. Dan biasanya kalau warna coklat saja, simpai itu terbuat dari rotan. Nah, itu permukaannya. Nah, permukaannya bagaimana simpai itu? Nah, permukaannya halus dan kasar. Ada yang halus dan ada yang kasar. Nah, sekarang bentuknya bagaimana? Bentuk simpai itu. Nah, setelah anak-anak amati, bentuknya bagaimana? Nah, bentuknya adalah lingkaran. Setelah itu yang terakhir, kegunaannya. Nah, kegunaan simpai itu apa? Nah, kegunaannya di sini simpai itu adalah
untuk bermain dan berolahraga. Nah, begitu ya anak-anak. Baik, selanjutnya benda yang berbentuk lingkaran. Nah, di pembelajaran kemarin kan sudah ya kita pelajari ini bentuk-bentuk benda yang berbentuk lingkaran. Nah, di sini ada uang logam, ada kaset CD, ada jam dinding, ada roda, ada cincin. Nah, ini adalah benda-benda permukaannya yang berbentuk lingkaran. Dan masih banyak lagi ya anak-anak benda-benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Nanti anak-anak bisa cari sendiri di sekitar rumah, masih banyak sekali. Sekarang bacalah percakapan berikut bersama teman-temanmu, kemudian peragakan di depan kelas. Nah, anak-anak nanti bisa diperagakan ya percakapan ini di depan kelas bersama teman-teman. Nah, sekarang Bapak akan bacakan, anak-anak simak dengan baik. Benny, Tiur, bermainnya sudah ya, kata si ibu. Tapi Benny masih belum bisa, Bu, jawab si Benny. Tapi ini sudah sore, Nak, sudah waktunya mandi. Nah, di sini ibu mengingatkan. Ya, Dik, besok kita lanjutkan bermainnya ya, kata si Kak Tiur kepada Benny. Tapi Benny masih ingin berlatih, Bu, kata Kak Tiur, harus rajin berlatih. Ya, Nak, besok dilanjutkan berlatihnya ya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, di sini ibu berkata atau mengingatkan. Baik, Bu, Kak, ayo, kata si Benny. Tiur pun menjawab, benar, kata ibu. Dek, ayo kita mandi. Nah, di sini Benny dan Tiur akhirnya menuruti kata ibunya ya untuk mandi dan menyudahi bermain sipai. Sekarang di sini ada pertanyaan ya yang terkait dengan isi dari percakapan tadi antara Benny, Tiur, dan ibunya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Tiur? Nah, di percakapan yang tadi ya, anak-anak, apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Tiur? Nah, yang disampaikan ibu adalah Benny dan Tiur harus berhenti bermain dan tidak boleh lupa waktu. Nah, ini yang tadi dikatakan atau disampaikan ibu ya kepada Benny dan Tiur. Nah, itu pertanyaan yang kedua, apa tanggapan Benny ketika diingatkan ibu? Nah, apa tanggapan Benny kira-kira anak-anak? Di dalam percakapan yang tadi setelah diingatkan ibu untuk selesai bermain. Nah, tanggapan Benny di sini masih ingin bermain karena belum bisa bermain simpai. Terus pertanyaan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Nah, kenapa ya anak-anak kira-kira kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Nah, di sini karena kita akan bisa menyebabkan menunda pekerjaan lainnya. Nah, misalnya anak-anak ada pekerjaan lain di rumah, membantu orang tua, misalnya belajar ataupun mengerjakan tugas-tugas atau PR dari Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi anak-anak tidak boleh ya lupa waktu dalam bermain, harus ingat juga kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti belajar, membantu orang tua, dan yang lain-lain. Terus pertanyaan yang keempat, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Nah, apa akibatnya jika kita lupa waktu dalam bermain? Nah, akibatnya di sini yang pertama bisa dimarahi ibu. Nah, coba anak-anak lupa bermain dengan waktu dari pagi sampai sore, pasti ayah ibunya akan marah di rumah. Nah, setelah itu yang kedua, pekerjaan yang lain akan tertunda. Pekerjaan anak-anak pasti akan tertunda ya, kewajiban-kewajiban yang lain jika anak-anak nanti lupa waktu dalam bermain. Misalnya ada tugas dari Bapak Ibu guru misalnya di sekolah tidak bisa dikerjakan di rumah, ini akan tertunda. Mungkin dari pekerjaan di rumah misalnya membantu ayah atau ibu. Nah, inilah akibatnya ya jika anak-anak lupa waktu dalam bermain. Terus yang kelima, diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Nah, di sini Bapak punya ya. Yang pertama, aturan dalam bermain itu tidak boleh lupa waktu. Itu pasti ya. Jangan lupa sampai anak-anak sampai lupa waktu bermain dari siang, dari pagi sampai sore itu misalnya, sampai melupakan kegiatan-kegiatan atau kewajiban yang lain. Dan yang kedua, tidak boleh curang. Nah, di dalam bermain anak-anak tidak boleh curang dengan lawan main atau dengan teman. Aturan ada di mana-mana. Nah, aturan ini anak-anak bisa juga sebut dengan tata tertib ya. Nah, aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain.
Dan di tempat-tempat lain juga ada ya, seperti di jalan itu misalnya, dan yang lain-lain itu pasti ada aturannya. Nah, kenapa harus ada aturannya ya? Nah, kenapa harus ada aturan? Aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan kita. Nah, aturan itu ada aturan yang tertulis dan ada aturan yang tidak tertulis. Nah, aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Nah, di rumah anak-anak pasti ya ada aturan-aturan tertentu. Misalnya Bapak contohkan, setelah anak-anak bangun pagi, misalnya harus merapikan tempat tidur. Setelah itu, setelah rapi tempat tidurnya, sebelum berangkat sekolah harus mencuci muka. Setelah mencuci muka, memakai baju seragam sendiri, misalnya begitu ya anak-anak kalau aturan di rumah. Nah, setelah itu apa akibatnya jika peraturan tidak dipatuhi? Hidup akan menjadi susah. Nah, jika anak-anak mengabaikan atau melanggar peraturan, hidup kita akan menjadi susah. Hidup menjadi tidak tertib, terjadinya kekacauan. Contohnya, jika membuang sampah sembarangan akan menjadi banjir. Nah, misalnya sudah ada ya larangan, misalnya di suatu tempat dilarang membuang sampah sembarangan atau dilarang membuang sampah di got ini. Nah, anak-anak melanggarnya, membuang sampah di sana. Nah, suatu saat hujan turun, pasti akan terjadi banjir. Jadi, aturan itu dibuat untuk supaya nanti kita menjadi tertib ya anak-anak, supaya nanti tidak terjadi kekacauan dan menjadi hidup kita susah. Maka dari itu, anak-anak jangan pernah ya melanggar aturan-aturan yang berlaku. Nah, sekarang di sini Bapak akan memberikan contoh-contoh aturan yang ada di rumah. Mungkin dari anak-anak ada yang punya ya aturan-aturan di rumah pasti berbeda-beda. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh. Yang pertama, bangun pukul 05.00 atau jam 5 pagi. Setelah bangun, merapikan tempat tidur. Nah, yang ketiga, selalu meminta izin jika akan berpergian. Nah, ini adalah contoh ya aturan di rumah. Ketika anak-anak berpergian harus meminta izin kepada kedua orang tua. Nah, itu selanjutnya di dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, tadi kan sudah ya diceritanya Kak Tiur dan Benny, tidak boleh kita itu bermain lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, setelah makan, anak-anak membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, itu mengerjakan PR atau mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu di sore hari membantu pekerjaan orang tua, mungkin menyapu halaman atau yang lain-lainnya. Nah, itu belajar pukul 19.00 atau jam 7 malam ya. Nah, harus belajar. Nah, itu tidur pukul 21 atau jam 9 malam. Nah, ini adalah contoh aturan di rumah. Nah, mungkin dari anak-anak bisa ya untuk menerapkan aturan-aturan ini di rumah. Nah, semua contoh aturan di rumah ini bertujuan untuk mengatur kehidupan anak-anak ya, supaya lebih disiplin lagi. Disiplin di rumah dan disiplin di luar rumah. Jadi demikian ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Dan sampai jumpa ya di pembelajaran berikutnya di tema 2 subtema 1 pembelajaran 3. Nah, sebelumnya seperti biasa ya, jika video ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain yang membutuhkan, dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari media pembelajaran.